is that this planet is part of a three-body star system. That's a chaotic era. Civilization number 152 was destroyed. A Kubla Khan decreed his stately pleasure dome. What is the solution? Find a new home. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Di video kali ini, kita akan kembali melanjutkan serial Three Body Problem episode ketiga. Dan seperti biasa, bagi teman-teman yang belum nonton episode sebelumnya, link ada di deskripsi. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Pada episode sebelumnya, Wenji menerima transmisi pesan dari alien yang merupakan balasan dari pesan yang ia kirim beberapa tahun sebelumnya. Pengirim pesan meminta agar Wenji tidak membalas pesan itu, jika tidak maka mereka akan datang menginvasi bumi. Namun Wenji yang sudah muak dengan perilaku manusia memutuskan membalas pesan tersebut dan berjanji akan membantu alien menguasai dunia. Detektif Dashi kembali mendapat laporan tentang tewasnya seorang ilmuwan di Swiss. Sejak temuan kasus pertama, jika dihitung sudah ada 32 kasus bunuh diri dan belum terungkap penyebabnya. Hanya ada dua kemungkinan, entah dia sudah tidak kuat menjalani kehidupan atau mungkin dia mengetahui bencana yang akan dihadapi dunia. Lalu di ruang kerjanya, Dashi menemukan headset VR yang sudah ia cari selama ini. What are they saying? Kabar kematian ilmuwan tersebut segera didengar Saul dan yang lainnya. 5 sekawan itu kemudian berkumpul di rumah Jack untuk membahas masalah tersebut. Menurut Saul, rentetan kasus ini jelas bukan fenomena biasa, karena sebagian besar dari mereka adalah fisikawan teoritis ataupun terapan. Bahkan seorang di antaranya adalah seorang kosmologi. Lalu Will bertanya pada Augie. Dia adalah satu-satunya orang di antara mereka yang pernah mengalami halusinasi hitung mundur. Augie menjawab hitung mundur itu menghilang ketika ia mendapat saran dari Tatiana agar menghentikan penelitiannya. Tapi sampai saat ini ia belum mengetahui kenapa hal tersebut bisa terjadi padanya. I'm quitting teaching actually. Ketika Jin melamun sendirian, Will mendekatinya lalu memberitahu kalau dalam waktu dekat ia akan berhenti mengajar. Menurutnya hidup itu tidak semata-mata mengejar ilmu pengetahuan, dan mungkin akan lebih menyenangkan menikmati keindahan alam lalu mengajaknya berlibur bersama yang lainnya. Lalu di sebuah ruangan, Augie tanpa sengaja menemukan headset VR milik Jack. Karena penasaran, Augie mengenakannya. Namun tiba-tiba muncul perempuan menebas lehernya. Hal ini sama seperti apa yang dialami Jack sebelumnya, karena perangkat itu hanya terdaftar untuk dimainkan Jack. Jack dan Jin lantas memberitahu Augie kalau perangkat itu adalah sebuah permainan, meski mereka tidak tahu bagaimana cara kerja alat tersebut. Tapi yang jelas Dr. Vera sempat memainkan permainan itu sebelum bunuh diri. Sebagai orang yang bergerak di bidang teknologi, Augie langsung menyadari cara kerja alat itu, yaitu dengan mengakses memori otak penggunanya. Sejauh ini belum ada teknologi manusia yang bisa melakukan hal semacam itu, dan ada kemungkinan alat itu bukanlah teknologi manusia. Augie memperingatkan agar mereka tidak memainkan permainan itu lagi. Jack pun sependapat, lagi pula alat itu tidak bisa dipakai sembarang orang tanpa undangan. Tapi pertanyaannya, siapa yang mengundangnya? Jack sendiri tidak tahu karena benda itu tiba-tiba saja sudah ada di rumahnya. Padahal sistem keamanan di rumah ini sangatlah canggih. Tapi Jack tidak menemukan jejak siapapun, seolah orang itu terhapus dari rekaman. Pernyataan Jack tersebut mengingatkan Augie pada perkataan Dashi sebelumnya, bahwa Tatiana secara misterius menghilang dari rekaman yang sebenarnya sangat tidak masuk akal. Tapi Saul menyebut hal itu mungkin saja. Bukankah mereka yang memainkan game itu tidak bisa membedakan realitas virtual dengan kenyataan? Bisa saja alat itu memiliki pemancar dari suatu tempat, lalu mengirimkan sinyal yang bisa mempengaruhi syaraf otak penggunanya. Dan mungkin saja benda itu telah memanipulasi Vera yang kemudian menyebabkannya bunuh diri. Akan tetapi Jin membantah. Selama ia menggunakan alat itu tidak timbul niatan ingin bunuh diri, karena misi dari permainan itu adalah memecahkan teka-teki tentang gerak matahari untuk menyelamatkan suatu peradaban. Promise me you'll stop playing.
Fine. Meski mereka sudah berjanji pada Auggie tidak akan menggunakannya lagi, Jack dan Jin diam-diam akan memainkan permainan tersebut demi menyelamatkan peradaban selanjutnya. Bahkan Jin sudah merumuskan berbagai macam teori untuk memprediksi gerak matahari. Dan tanpa mereka sadari, percakapan mereka berdua juga didengar Dashi melalui alat penyadap. Level 2. Two-player mode. Setelah mereka berdua masuk ke dalam game, Jack secara otomatis naik ke level 2. Saat ini mereka ada di peradaban 152 yang mirip abad pertengahan di Inggris. Ajaibnya, gadis kecil yang sebelumnya musnah di peradaban sebelumnya juga ada di dunia ini. Lalu gadis itu minta agar Jin bergegas karena Paus, sang pemimpin tertinggi, sudah akan memutuskan apa era selanjutnya. I should warn you, though, the proposal that Aristotle and Galileo put forth is quite strong. Selain mereka, ternyata sudah ada Galileo Galilei yang memberi gagasan cukup meyakinkan tentang gerak matahari. Tapi, jika mereka berdua juga punya teori tentang gerak matahari, Paus dengan senang hati akan mendengarnya. Is that this planet is part of a three-body star system. That's a chaotic era. Dengan rasa penuh percaya diri, Jin menjelaskan gagasannya. Bahwasanya ia mengetahui kalau planet ini memiliki sistem 3 bintang atau trisolaris atau disebut juga dengan three-body problem. Era stabil akan terjadi ketika planet ini hanya mengorbit pada salah satu matahari layaknya di planet bumi. Namun jika matahari lain menarik planet ini, maka planet ini akan terjebak di medan gravitasi ketiga matahari dan itulah era chaos. Kesimpulannya, mereka hanya perlu melihat ke langit untuk bisa memprediksi apakah saat ini era chaos atau era stabil. Jika ada satu matahari, maka inilah era stabil. Sebaliknya, jika ada lebih dari satu matahari, maka itulah era chaos. Namun, belum sempat Paus memutuskan, tiba-tiba gadis kecil itu masuk ke dalam memberitahu mereka bahwa ada 3 matahari di langit yang menandakan saat ini adalah era chaos. Civilization number 152 was destroyed. Dan untuk sekali lagi, peradaban ini musnah untuk selamanya. Meski mereka gagal menyelamatkan peradaban ini, pemandu game tetap memberi selamat. Karena Jin berhasil mengungkap gagasan sistem 3 bintang yang menyebabkan musnahnya peradaban ini. Karena itu, mereka berhak naik ke level 3. How would you say this game stacks up? Lalu di markas, Dashi menyerahkan headset VR kepada Wade. Berdasarkan obrolan yang ia dengar, katanya headset itu merupakan perangkat permainan teka-teki. Mereka diharuskan memecahkan suatu misteri yang berhubungan dengan planet, matahari, bahkan ada juga anak kecil yang harus mereka selamatkan. Menariknya, ketika alat itu diteliti divisi rekayasa, mereka menemukan adanya beberapa komponen, seperti pemindai retina, pengatur oksigen, bahkan sensor gelombang otak dalam alat tersebut. Ada kemungkinan seseorang di balik layar diam-diam memperhatikan mereka ketika mereka sedang bermain game tersebut. Fakta bahwa alat tersebut berisi permainan teka-teki, bisa saja mereka sedang menyeleksi siapa yang paling cerdas di antara para ilmuwan tersebut. Hai. Hey. Setelah Jin selesai memainkan permainan tersebut, ia dikejutkan dengan kedatangan Rats yang ingin mengajaknya menemui orang tuanya. So theoretically, I've just eaten an entire universe. Esok harinya, Saul dan Jack datang menjenguk Will yang sedang menjalani perawatan, hanya sekedar untuk memberikan dukungan moral. Ya, meski keadaan Will itu belum bertambah baik, tapi setidaknya ia kuat menahan rasa sakit lalu bercanda dengan kedua sahabatnya tersebut. Sementara itu, di lab, Auggie mendapat kabar bahwa Dewan Direksi perusahaan mempertimbangkan akan melanjutkan penelitian nanofiber. Nasib ratusan ilmuwan ada pada keberhasilan proyek ini. Dan jika Auggie tetap menolak, maka mereka akan mencabut visa kerjanya di negara ini. Auggie pun dihadapkan pada pilihan sulit. Lalu Auggie mencoba menghidupkan kembali penelitiannya. Dan ketika ruang reaksi aktif, angka-angka hitung mundur itu kembali muncul. Karena panik, Auggie pun segera mematikan laboratorium. Busy? Esok harinya, Jin dan Jack kembali melanjutkan permainan. Kali ini mereka ada di tengah gurun dengan sebuah kerajaan besar di hadapan mereka. Copernicus and Sir Francis Bacon. Namun di dalam istana, Isaac Newton dan Profesor Turing sudah hadir duluan untuk menyampaikan gagasan pada kaisar tentang pergerakan matahari, yaitu dengan rumus perhitungan kalkulus yang bisa menentukan era apa yang akan mereka alami saat ini. Namun Jin menyampaikan bahwa masalah mereka tidak bisa dipecahkan. Karena hingga saat ini belum ada hukum fisika atau teori apapun yang mampu memprediksi sistem 3 bintang. Tapi sang kaisar tidak peduli.
Lalu ia mempersilahkan kedua ilmuwannya tersebut memulai melakukan perhitungan. Lalu mereka meminta setiap dari 30 juta prajurit yang hadir membolak-balik papan berwarna hitam putih membentuk pola kode biner secara acak. Dan hasilnya era chaos akan dimulai 3 hari lagi, berlangsung selama 3 bulan, dan setelahnya datang era stabil selama 10.000 tahun. Atas kesimpulan tersebut, Kaisar memerintahkan semua orang segera melakukan dehidrasi, dan mereka akan dibangkitkan setelah 8 bulan ke depan. Soldiers, dehydrate! Lalu Jack menyentuh lantai agar planet ini melakukan time jump atau mempercepat waktu selama 8 bulan ke depan. Dan tepat 8 bulan 3 hari, 2 ilmuwan Kaisar dengan pedenya menyatakan bahwa teori mereka terbukti. Tapi tetap saja Jin tidak percaya begitu saja. Karena dalam fisika modern, belum ada yang mampu memprediksi gerak lintasan 3 matahari dengan akurat. Dan benar saja, langit tiba-tiba bergemuruh, siang dan malam berganti hanya dalam hitungan detik. Dan ketika 3 matahari itu saling sejajar, terciptalah medan gravitasi yang sangat kuat, sehingga menarik benda apapun melayang ke atas. The planet's under the gravitational force of all 3 suns! Setelah sekian kali Jin menyaksikan hancurnya sebuah peradaban, Jin akhirnya mengerti bahwa tujuan dari game ini bukanlah untuk memecahkan teka-teki 3 bintang. Dan seperti yang dikatakan Patih Giono sebelumnya, bahwa tujuan utama dari permainan ini adalah membantu mereka selamat, yaitu dengan membawa mereka semua pergi dari planet ini. Nah, jadi buat teman-teman yang belum tahu, film ini tuh merupakan adaptasi dari sebuah novel dengan judul yang sama, dan mengangkat permasalahan tribody problem yang memang terjadi di dunia nyata, yang menyatakan ketika 3 benda mengorbit satu sama lain, maka gravitasinya akan saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga menyebabkan orbit lintasannya menjadi acak atau tidak menentu. Dan inilah yang menyebabkan planet dengan sistem 3 bintang mengalami chaos. Ketika matahari menjadi sangat dekat, maka suhu meningkat drastis. Atau sebaliknya, jika matahari terlalu jauh, maka suhu akan turun dengan sangat cepat. Dan ketika 3 matahari sejajar, gravitasinya akan sangat kuat yang menghancurkan segalanya. Bukan tidak mungkin 3 benda yang saling mengorbit tersebut akan bertabrakan satu sama lain atau bahkan terlempar keluar dari orbitnya. Dan seperti apa yang dikatakan Jin, bahwa hingga saat ini fisika modern belum mampu memecahkan masalah tribody problem. Jadi bersyukurlah kita hidup di sebuah sistem tata surya dengan matahari serta kumpulan planet yang tercipta begitu sempurna baik dari segi ukuran maupun jalur lintasannya. Teori sains mungkin tidak cukup menjelaskan segala pertanyaan tentang misteri alam semesta. Tapi jika melibatkan kuasa Tuhan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak meyakini kesempurnaannya. You have now entered level 4. Karena mereka berhasil memecahkan tujuan sebenarnya dari permainan ini, pemandu game menyatakan bahwa mereka naik ke level 4. Dan rupa-rupanya seseorang di balik permainan virtual ini adalah Mike Evans. Selama ini ia memonitoring progres game tersebut melalui sebuah server yang terhubung dengan headset virtual. Lalu di ruangannya, Mike terdengar sedang berkomunikasi dengan sosok wanita misterius yang sedang menanyakan tentang rasa takut manusia. Tapi menurut wanita itu, manusia kini tidak lagi punya rasa takut karena berani mengirim pesan kepada alien. Jika manusia sudah tidak punya rasa takut, maka kehancuran dipastikan ada di depan mata. You contacted another planet, but why is one afraid while the other is not? Humanity must learn to fear again. Apologies, my lord. Esok harinya, Jin dan Jack mendapat undangan dari Tatiana untuk bertemu di suatu lokasi. Sampai tempat yang dimaksud, Tatiana menjelaskan bahwa sebenarnya permainan itu dibuat oleh makhluk asing yang disebut dengan Santi, berasal dari kata Santiren yang artinya bangsa Trisurya atau Trisolaris. Seseorang yang melakukan kontak pertama kali dengan alien Santi adalah ilmuwan dari Cina sekitar tahun 70-an. Dan seperti yang kita tahu, seseorang tersebut adalah Wenji, yang kala itu mengirim pesan balasan kepada alien Santi. Tatiana lalu minta Jin dan Jack melanjutkan permainan dan masuk ke level 4. In-game, mereka kembali bertemu dengan sang pemandu game dan gadis kecil yang merupakan pengikutnya. Jadi, selain menjadi pemandu di dalam game, wanita tersebut juga merupakan seorang messenger yang bertugas menyampaikan informasi penting ini kepada manusia bumi. Dan seperti yang sudah mereka ketahui, bahwa 3 level sebelumnya merupakan simulasi peradaban dengan sistem 3 bintang, di mana mereka akhirnya memahami bahwa tidak ada solusi untuk memecahkan masalah tersebut.
Tidak ada komputer yang bisa terus memperkirakan gerak ketiganya. Dan satu-satunya solusi adalah pergi dari planet tersebut kemudian mencari planet baru untuk ditinggali. The moment we receive the invitation to your world. Kala itu, di saat bangsanya sedang kesulitan, mereka mendapat pesan dari bumi yang berisi sebuah undangan untuk mendatangi sebuah planet bernama Bumi untuk menggantikan penghuninya yang sudah tidak bisa lagi mengurusi dirinya sendiri, selalu berbuat kerusakan dan kekacauan. Kemudian, berkat transmisi tersebut, mereka bisa melacak koordinat bumi yang jaraknya sekitar 4 tahun cahaya dari planet mereka. Dan saat ini, 1000 pesawat antar bintang bangsa Santi sedang bergerak menuju planet ini. Dan diperkirakan mereka akan sampai dalam waktu 400 tahun perjalanan. Dan inilah arti sebenarnya dari perkataan Patih Giono. Jika satu selamat, maka semuanya selamat. Lalu gadis kecil itu berkata kalau mereka sudah tidak sabar bertemu dengan manusia dan berharap disambut dengan baik setibanya di sana. Can't wait to meet you. Tatiana mengaku kalau sebenarnya dia adalah bagian dari alien Santi, namun bukan dalam bentuk yang sebenarnya. Karena alien Santi mampu berkamuflase atau meniru makhluk hidup lainnya. Selain itu, mereka jugalah yang menciptakan perangkat permainan tersebut. Sebuah teknologi canggih untuk berbagi cerita dengan manusia bumi tentang kondisi peradaban mereka. Coming from an unstable 3-body star system. Setelah mendengar penjelasan Tatiana, Jin akhirnya mengerti. Teknologi alien Santi itulah yang mempengaruhi hasil eksperimen mesin akselerator partikel, serta menjawab pertanyaan mengenai fenomena aneh langit berkedip. Teknologi mereka jelas di luar jangkauan manusia dan membuat hukum fisika yang ada tidak lagi berlaku. Namun, Jack tidak percaya dengan perkataan Tatiana. Perangkat tersebut memang canggih tapi tidak dengan alien. Sudah jelas ini hanyalah strategi marketing agar orang-orang membeli permainan tersebut. Lalu Jack pulang meninggalkan Jin dan Tatiana. I do hope you'll come. Tatiana kemudian mengundang Jin untuk datang ke sebuah acara konferensi yang diadakan organisasinya dalam rangka menyambut semua pemain yang berhasil sampai ke tahap level 4. Sementara itu, Daisy yang sedari tadi mengawasi di luar diam-diam mengikuti Jack sampai ke rumah. Di dalam, ketika Jack hendak nonton channel ruang film, sinyal internet di HP-nya tiba-tiba ngeblank. Who are you trying to reach? Lalu ia dikejutkan dengan kehadiran Tatiana yang entah masuk dari mana. Tatiana agaknya tersinggung dengan ucapan Jack sebelumnya yang menyebut dirinya penipu kemudian membunuh Jack. Dan lagi-lagi, aksi Tatiana tersebut tidak terekam kamera CCTV karena ia punya kemampuan menghilang dan berkamuflase, seperti yang terjadi pada rekaman sebelumnya, dan akhirnya film pun bersambung. Jika mendengar penjelasan Tatiana bahwa alien Santi bisa berkamuflase serta meniru bentuk makhluk hidup lainnya, bisa jadi wujud alien tersebut tidak mirip dengan manusia. Namun hingga episode ketiga ini belum jelas siapa alien Santi tersebut dan seperti apa teknologi yang mereka miliki. Tapi ya sudahlah, kita akan melanjutkan episode keempat di video selanjutnya. Terima kasih udah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.